Selamat pagi. Selamat pagi dari Bandung. Hari ini pagi ini kita bakalan jalan-jalan di kota Bandung. Ini sebenarnya hari terakhir sih. Buat yang mau lihat keseruannya itu bisa lihat di video-video shorts atau di Instagram Reelsku. Paling pasti mulainya dari gereja Katolik Katedral Santo Petrus, itu ada di Jalan Merdeka Bandung. Dan ini sudah masuk cagar budaya. Ini sudah diresmikan dari tahun 1922 dan dibangun dari tahun 1921. Jadi keren sih, luar biasa banget. Dalamnya mewah banget, gaya neogotik. Dan ini udah masuk dalam cagar budaya Indonesia. Kita lanjut lagi jalan-jalan. Kita lewati Jalan Braga. Kita liatin beberapa gedung-gedung bersejarah di Bandung. Di Jalan Braga yang historis sebagai ikonnya kota Bandung, justified gak sih kalau bilang Braga itu kayak jalan tunjungannya di Surabaya? Dan ini salah satu jalan yang bersejarah, historis, dan jadi ikonnya kota Bandung karena ini dia banyak gedung-gedung tuanya. Padahal dulunya ini katanya areanya tuh zaman-zaman Belanda gitu area sepi, area-area penculikan lah. Jalannya sepi, tapi akhirnya mulai muncul toko-toko tahun 1910-an mungkin ya, 1900-an lah gitu. Mulai muncul toko-toko dan akhirnya rame. Tapi malah kebablasan katanya, malah jadi red light district, pusat hiburan yang tidak sehat. Dan akhirnya ya berkembang, ini jadi tempat mungkin pusat perbelanjaannya rame dan jadi sampai sekarang. Keren sih, aku suka sih jalan-jalan kayak gini. Apalagi kalau di Indonesia itu kan jarang banget kita bisa jalan di jalan gitu, jalan di pinggir jalan. Jadi unik banget sampai jalan-jalan lihat ke depan arsitektur gedung tua-tuanya. Jadi di perkembangannya Jalan Braga itu mulai hidup di tahun 1920-an, 1940-an. Mulai banyak toko-toko yang buka, mulailah kehidupan dia tuh ikutin style-style jalanan di Paris. Jadi tetap apa ya, membawa unsur-unsur Eropa gitu, Western banget, European banget ya kan. Dan ya, ini bagus sih, suka deh. Jalannya kecil, padat gitu, toko-toko di kanan kiri, dan jadi tempat yang asik buat jalan-jalan. Kalau kopinya yang kemana? Kalau kopi apa kopi hitam atau kopi susu? Kopi susu. Kalau kopi susu kita base seller di Surilis sama kayu manis kak. Itu kopi susu gula aren. Ya. Kalau kayu manis cuma ada kayu manisnya aja sih. Tapi sama-sama kopi susu gula aren. Oh, coba yang kayu manis deh. Kayu manis. Kopi bentar di Jabaran no. Enak juga kopinya, yang suka yang kayu manis. Jadi dia kopi susu tapi kayu manis. Di belakangku ini adalah Sarina. Ini salah satu tempat pertama atau pusat perbelanjaan pertama yang buka di Jalan Braga dari tahun 1920-an kalau nggak salah. 1920-an sampai tahun 1940-an lah gitu. Jadi lumayan bersejarah untuk sejarah di Kota Bandung, khususnya di Jalan Braga.
Oke. Silakan Kak. Oke, bisa langsung masuk ya. Oh, ya, makasih. Iseng-iseng lewat, ternyata museumnya buka. Museum Konferensi Asia Afrika. Keren banget. Ini maksudnya gratis. Ya terbuka buat umum. Cuman perlu daftar dulu via Google Form-nya. Jadi di depan ininya, di depan gate-nya itu ada papannya. Nah, itu tinggal scan. Nanti bisa isi form di situ dan nanti masuk tinggal registrasi ulang di konter depan tadi. Nah, ini banyak banget. Aduh, aku nggak tahu pula ininya. Panjang ini, tapi kita lihat-lihat saja lah. Ini banyak nih. Di belakang pers, kayak di depan ada patung ininya, patung tokoh-tokohnya. Keren banget sih. Kita jalan-jalan, kita lihat-lihat mengenai Museum Konferensi Asia Afrika. Di belakang sini ada plakat mengenai Dasar Sila Bandung. Ini salah satu saya bilang hasilnya buah dari konferensi Asia Afrika. Nah, itu kayak aku baca sih simpelnya sih mengenai perdamaian dunia. Karena waktu itu tahun 1955 Indonesia sebagai penggagas dan juga sebagai pendukung yang gerakan non-blok. Jadi untuk perdamaian dunia itu sih intinya tuh kalau saya bilang mostly kayak perdamaian negara, nggak boleh kepoin urusan negara lain, maksudnya urusan internal negara lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menarik sih, ada 10 ini dan juga kayak harus respect and justice atau menghargai keadilan internasional kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus banget sih dari 10 Dasar Sila Bandung atau the 10 Principles of Bandung. The more you know, aku aja nggak tahu kalau ada Dasar Sila hasil dari konferensi Asia Afrika. Museumnya sih cukup besar, cukup menarik juga, dan bersih, dingin, gratis, ya kan. Nah ya ini jarang sih kalau kayak di Batam gitu ada sih museum, jarang sih gitu kan. Kalau Indonesia tuh museumnya tuh sekeren-keren kayak di luar negeri. Nah itu pengen kita lihat-lihat dong. We encounter here democracy, monarchism, theocracy with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this form. 70 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika dan 24 April 1955, berarti kurang lebih 70 tahun lalu. Sekarang 2025. Dan ini di Prakarsa Indonesia sebagai gerakan non-blok, ya kan? Karena kan blok barat, blok timur, lagi Cold War, perang dingin. Dan tadi yang uniknya itu ada ditulis di tengah-tengah situasi kekhawatiran akibat punya nuklir untuk perang dunia ketiga. Dan sepertinya di tahun 2025 ini relate sekali ya. Dan menarik, baru tahu loh. Maka ya nggak tahu banyak sih tentang Asia Afrika dulu, tapi setelah baca-baca sini lihat sekitar sedikit, walaupun nggak banyak tapi menarik, keren. Oke, sekarang kita lanjut, kita akan lihat di aula utamanya. Keren sih. Disinilah tempatnya konferensi Asia Afrika selama 7 hari tahun 19 sampai 24 April 1955 dulu digelar, dan ruangannya segede ini. Gila sih, keren sih.
Dan seorang warga biasa bisa masuk sini 70 tahun kemudian. Unik sih. Oke sih, itu sih sedikit tentang Museum Asia Afrika yang sebenarnya nggak ada rencana ke sini. Kalau kira bakalan tutup, tapi ternyata buka dan keren banget sini. Selfie saya udah dapat thumbnail. Keren. Oke, itu dia sekian sih sedikit dari Museum Konferensi Asia Afrika. Keren banget. Nggak nyangka sekeren ini. Aku malah tadi kemarin kira tuh waktu planning jalan sini tuh nggak sempat. Jadi itulah sedikit lah tentang Museum Konferensi Asia Afrika. So far cukup menyenangkan jalan-jalan di kota Bandung, di Jalan Braga. Ini kita masuki Jalan Sudirman. Nah, ini dari jembatan penyeberangannya dia untuk lihat Monumen Asia Afrika. Simple sih, tapi cukup cantik juga. Kita bisa lihat traffic Bandung dari sini. Bagus ya, ada monumen Asia Afrika, tapi papannya menghadap keluar jalanan. Ini gimana sih? Monumen Solidaritas Asia Afrika, tapi papannya menghadap keluar jalan. Harusnya ke dalam, arah dalam dong. Yang mau baca gimana? Sampai juga tembus di depan Masjid Raya Bandung dan di alun-alun kota Bandung. Keren juga, space-nya yang luas, terbentang. Ada Masjid Raya juga nih yang unik, cantik di tengah-tengah kota dan rindang pepohonan. Jadi banyak yang nongkrong-nongkrong di sini, banyak jajanan, dan jadi tempat wisata yang sambil bersantai juga. Asik sih, keren banget sih Bandung. Kayaknya itu dia sekian jalan-jalan singkat kita pagi ini di Bandung. Gak banyak berwisata untuk sejarah di sini. Padahal sebenarnya Bandung tuh kaya banget dengan sejarah. Cuma sayangnya nggak sempat karena banyak kan kulinernya. Buat kulinernya kalau mau nonton ada di Short atau di Instagram Reelsku. Ya, thank you nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.